Bulan Syaban hanya 29 hari sehingga Ramadan menjadi 30 hari. Dan Idul Fitri pun tampaknya akan serempak lagi dari Sabang sampai Merauke pada tanggal dan hari yang sama. Kalau yang wajib sahur kita sudah mengetahui. Tapi kata Allah, "Faman kana minkum maridun," siapa yang sakit, aw ala safar atau safar, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ada dua jenis orang yang oleh Allah diizinkan, dibolehkan rukhsah untuk tidak saum. Yang pertama, orang yang sehat, ternyata pada saat seharusnya saum dia sakit. Orang yang sehat tapi pada saat dia mau saum sakit, boleh dia tidak saum. Yang kedua adalah safar, bepergian. Meskipun nanti sifat-sifat safar ini ada beberapa macam. Ada safar yang sampai wajib berbuka, ada safar yang mubah untuk berbuka, tetapi ada safar yang makruh nanti untuk berbuka saum. Ketika safar wajib buka saum. Siapa itu? Bila memaksakan saum akan membahayakan bagi dirinya. Artinya safar terlalu berat bagi dirinya, kemampuannya pun tidak akan memadai. Sampai bila dipaksakan saum, kata Rasulullah pernah sampai pingsan, siuman di perjalanan. Maka Rasul bukannya memuji orang itu semangat saumnya, ulaikal usod, kalau sudah di luar kemampuan, bisa menyakiti, bahkan apalagi sampai membunuh jiwa, terus memaksa saum, ulaikal usod, itu memaksiat, bukan saum. Yang makruh adalah yang baru dekat saja bepergian, sudah niatnya niat buka. Jadi sengaja dia bepergian supaya bisa buka. Itu sudah makruh. Meskipun disebut dosa juga susah, Pak. Karena memang buktinya dia safar. Adapun mubah adalah perjalanan-perjalanan yang sifatnya kita dihadapkan kepada pilihan. Saum kita kuat, tidak saum pun sebetulnya diizinkan oleh Allah untuk berbuka. Pergi ke Cianjur, pergi ke Garut, cuaca panas dan sebagainya, kita masih bisa tahan, tapi sudah diizinkan untuk berbuka. Resikonya fa'iddatun min ayyamin ukhra, wajib nanti mengqadha di hari apapun asal di luar bulan Ramadan. Selain itu ada lagi yang tidak saum. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, yaitu orang yang yutiqunahu, mutik namanya. Mutik itu dari kata-kata asalnya toko yatiku taukon, artinya mampu, kekuatan, asal artinya. Al-toko mencari-cari, mengusahakan agar ada kekuatan, artinya sedang tidak ada. Kan kita sering berdoa, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Tokoh atau koyutiku toda, itu adalah pelajaran santri tasrif. Tokoh itu artinya kemampuan. Jadi jangan engkau bebankan kepada kami wala tuhammilna ma la taqata lana bi, yang kami tidak punya kemampuannya. Tokohnya sendiri artinya kemampuan, tapi atoko mencari, mengupayakan agar ada kemampuan, nggak berhasil. Namanya disebut orangnya muti, apa? Ingin saum, mau saum, maunya kuat, itu mutik. Tapi nggak bisa dipaksakan karena tidak ada sebetulnya kemampuannya. Jadi orang yang dulu sih dia sebelum lemah kuat. Dulu sebelum sakit-sakitan beda, sakit dengan sakit-sakitan. Kalau yang tadi kan maridun aw ala, artinya orang sehat sakit. Tapi kalau sudah sakit-sakitan beda. Kapan dia mau mengqadha saum? Gak ada waktu, kan sakit-sakitan. Yang namanya sakit-sakitan, Ramadan sakit, luar Ramadan sakit, kasihan tuh orangnya sudah sakit-sakitan. Sama dengan yang tua renta, gak mungkin dia muda lagi, gak mungkin dia kembali perkasa. Maka orang yang sakit-sakitan, dengan kata lain tidak kunjung sembuh, orang yang sudah makin tua, makin renta, kekuatannya makin tidak ada, pasti maunya saum.
maka mereka adalah fidyatun ta'amu miskin, boleh bayar fidyah. Tidak ada yang hamil menyusui, asalnya tidak ada. Bisa dipahami ya? Tetapi kenapa para ulama, bahkan para sahabat saja ketika ditanya oleh seorang hamil, ya Ibnu Abbas, bagaimana saya? Saya ini bukan marid, saya juga bukan safar. Saya juga kalau tidak hamil bukan. Tapi karena hamil ini ada pertimbangan lain, kondisi saya yang harus sehat. Demi si jabang bayi, termasuk jabang bayinya pun harus dijaga dengan asupannya seimbang yang sesuai dengan kebutuhannya. Kalau memang kondisinya dibutuhkan asupan yang tidak boleh kurang demi dirinya sebagai ibu hamil dan bayi, kata Ibnu Abbas, anti bimansilatil ladzi yuti'unahu, berarti kondisimu sekedudukan dengan mutik orang yang wajib bayar fidyah. Jadi tidak semua yang menyusui dipastikan mutik, bisa dipahami ya. Hamil lihat saja kondisi masing-masing. Kenapa? Karena ternyata ada ibu-ibu hamil kuat saum sebulan dan alhamdulillah tidak ada masalah sampai melahirkan sehat. Ada yang kuat silahkan saum, tapi kalau sekiranya sudah tampak secara medis, secara kebiasaan bisa menimbulkan bahaya bagi diri dan janinnya, masuk saja ke dalam kelompok wa 'alal ladzina yutiqunahu, silahkan bayar fidyah. Kemudian bagi siapa fidyah? Masalahnya tidak ada untuk yang lain, beda dengan zakat 8 asnaf. Ta'amu miskin, fidyatun ta'amu miskin. Jadi kalau sudah menyangkut ta'amu miskin, kapan waktunya? Gitu kan? Pasti semua orang menjawab lebih cepat lebih baik. Kenapa? Karena menyangkut hak orang miskin. Dan yang namanya miskin kategori di sini tentu adalah yang kaitannya dengan dia butuh makan. Dia butuh tunjangan untuk bisa dapat makan, karena yang namanya miskin adalah berarti dirinya tidak mudah untuk bisa mendapatkan makan. Asalnya begitu. Oleh karena itu ada pertanyaan, bolehkah katanya nanti saja setelah sebulan? Ya silakan kalau nggak kasihan sama miskin. Kalau miskinnya memang benar-benar miskin kan harus cepat-cepat. Tapi kan yang miskin sekali di sini susah, miskinnya agak miskin lah. Ya kalau begitu bisa ditangguhkan sebulan. Berarti miskinnya miskin sudah santai. Miskinnya untuk sehari-harinya sudah ada, cuma mungkin dia jauh di bawah yang lain-lain yang memang tidak miskin. Itu hadirin khaiman, apakah boleh umpamanya dengan uang justru yang paling fleksibel. Bisa dipahami ya? Uang adalah fleksibel dan ia merupakan nilai yang dimiliki oleh uang itu bisa jadi apapun yang dikehendaki. Jadi demikian, boleh dengan uang, boleh dengan kita makan lalu kita sisihkan sama dengan yang kita makan. Atau dikonversi dihitung kira-kira sekali makan berapa satu harinya, ya sudah 40.000, 50.000 umpamanya. Silakan saja diperhitungkan nilainya, bobotnya ya samakan saja dengan apa yang kita makan sehari-hari. Boleh dikasihkan setiap hari, boleh juga nanti setelah seminggu dan seterusnya. Yang paling penting adalah lihatlah kondisi seberapa kuat kebutuhan si miskin kepada fidyah yang seharusnya Anda bayarkan. Dipahami Ibu Bapak ya? Demikian saja. Kebetulan ini juga ada pesanan katanya kalau bisa menangkan fidyah. Nah, sudah saya sampaikan, fidyah adalah bagi orang yang dia ingin tetapi tidak ada kemampuannya. Apakah karena sakit, karena usia, atau karena kondisi-kondisi. Termasuk makanya orang yang bekerja di tempat yang dia tidak bisa menghindar. Tapi kalau memaksakan sahur nggak mungkin kuat. Seperti lepas pantai pertambangan yang harus terus minum sampai 18 botol itu. Nggak mungkin mereka bisa sahur. Makanya kalau memang dia terikat dan terus begitu, bisa dimasukkan kepada kategori fidyah juga. Kalau memang sekali lagi terikat dan tidak bisa menghindar daripada pekerjaan itu. Demikian, maaf atas kekurangannya. Sekali lagi semoga diri semua senantiasa sehat walafiat, senantiasa dalam ridho dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dunianya dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.